Ketika Tang San kembali, dia pertama kali menulis kata-kata yang diminta Wang Yanfeng untuk ditulis 10 kali, mencerna apa yang dia katakan hari ini, dan sudah waktunya makan siang. Setelah makan siang, Wang Yanfeng membiarkan kelimanya beristirahat selama 1 jam, dan kemudian memulai kelas sore. Yang ingin aku bicarakan di sore hari adalah budidaya transformasi serigala angin. Tang San bahkan lebih tertarik dengan ini. Jika dia ingin mengembalikan kekuatannya yang dulu, dia harus mulai dari memahami kemampuan dan karakteristik dunia ini. Melalui pemahaman tentang kemampuan dan karakteristik dunia ini, dia secara bertahap dapat memperoleh kembali kemampuan sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga dapat menggunakan hubungan antara karakteristik dunia ini dan Suantian Gong untuk membuat dirinya lebih kuat. Hanya dengan kekuatan yang kuat dapat ada fondasi untuk segalanya. Alasan kenapa kamu dipilih adalah karena, dalam garis keturunanmu, ada bagian dari garis keturunan yang dimiliki oleh serigala angin. Oleh karena itu, ketika bagian dari garis keturunanmu ini terstimulasi, tubuhmu akan bergerak ke arah serigala angin. Inilah yang disebut perubahan serigala angin. Setelah manusia memiliki darah klan monster manapun, jika mereka dapat bangkit, mereka akan memiliki kemampuan ini, yang secara kolektif disebut perubahan dewa monster. Dan biarkan kemampuan dalam darahmu menjadi lebih kuat, oleh karena itu, memiliki kemampuan yang lebih kuat adalah arti dari kultivasi. Dalam 3 tahun, kamu setidaknya harus memiliki kekuatan tingkat ketiga melalui kultivasi transformasi serigala angin, untuk bertahan dari penilaian. Aku tekankan lagi, itu adalah untuk bertahan hidup. Jika tidak, itu adalah kematian, seperti 5 anak yang gagal dalam ujian hari itu. Kecuali Tang San, 4 orang lainnya tidak bisa menahan rasa takut di mata mereka. Tidak ada yang tidak takut mati, begitu pula mereka. Jika kamu ingin mengolah transformasi dewa monster dengan baik, kamu harus memahami cara monster itu sendiri berkultivasi. Tidak peduli monster apa itu, ketika mereka baru lahir, semacam energi akan terbentuk dalam darah mereka. Energi ini maha kuasa untuk monster, dan dapat membantu monster memelihara tubuh, membantu monster tumbuh, dan pada saat yang sama memberi monster kemampuan. Bahkan jika mereka tidak berlatih, tubuh mereka akan menyerap energi spiritual di antara langit dan bumi dengan sendirinya untuk secara bertahap memperkuat garis keturunan mereka. Semakin kuat iblis, semua ras elit memiliki metode kultivasi untuk meningkatkan garis keturunan mereka, yang membuat kultivasi mereka sendiri lebih mudah dan lebih cepat, sehingga mereka memiliki langit-langit yang lebih tinggi. Petik 2. Dan metode kultivasi kami mirip dengan klan monster. Salah satunya adalah untuk meningkatkan energi spiritual langit dan bumi, dan yang lainnya adalah metode kultivasi. Dalam kasusku, ada metode kultivasi yang pertama, 4 peringkat serigala angin. Aku akan mengajarimu sekarang. Intinya adalah merangsang energi di pembuluh darah, sehingga setelah pembuluh darah dirangsang, lebih banyak energi darah dapat dihasilkan, dan energi ini dapat dikendalikan. Sekarang aku akan mengajarimu cara membimbing darah serigala angin dan berlatih. Saat ini, Wang Yanfeng mulai mengajar. Tang San mendengarkan dengan sangat serius, dan Wang Yanfeng berbicara dengan sangat jelas, terutama agar ketiga saudara lelaki dari keluarga Wang bisa mengerti. Secara relatif, dia relatif yakin akan pengertian Tang San dan Ling Muxue. Cara yang paling penting untuk berlatih transformasi serigala angin sebenarnya adalah dengan menstimulasi darah. Melalui kendali sendiri atas energi yang sudah ada di dalam darah, untuk merangsang tubuh dan darah, sehingga darah dapat menyerap lebih banyak energi spiritual dari langit dan bumi dalam proses mendidih. Menurut Wang Yanfeng, semakin kaya energi spiritual surga dan bumi, semakin kondusif untuk peningkatan garis keturunan, tetapi tidak mungkin untuk berkultivasi di tempat dengan energi spiritual yang terlalu kaya, karena tubuh tidak akan mampu menanggungnya. Karena menyerap terlalu banyak energi spiritual. Bagaimanapun, manusia masih sangat lemah. Oleh karena itu, berkultivasi di kota serigala angin sudah cukup bagi mereka. Metode merangsang pembuluh darah tidak rumit, dari pemahaman Tang San, sebenarnya untuk merangsang titik meridian yang sesuai dengan membimbing kekuatan angin dan serigala di dalam tubuh, yang dapat dikatakan sebagai metode budidaya yang sangat sederhana. Dibandingkan dengan itu, Suantian Gong berkali-kali lebih rumit. Namun, tidak peduli betapa sederhananya metode kultivasi ini, Tang San tidak akan pernah mempelajarinya. Alasannya sederhana, karena dia sama sekali tidak memiliki garis keturunan serigala angin yang asli. Bila anginnya diperoleh dengan menelan melalui Suantian Gong, yang setara dengan menyimpan energi bila angin itu di dalam tubuh. Setelah menggunakannya, Suantian Gong dapat mengubah energi serupa sesuai dengan merek yang ditinggalkan oleh bila angin tersebut. Namun intensitasnya adalah intensitas yang tertelan di awal. Oleh karena itu, teknik kultivasi transformasi serigala angin tidak ada artinya baginya, hanya membantu dia untuk lebih memahami metode kultivasi dunia ini dan transformasi dewa iblis. Di bawah bimbingan Wang Yanfeng dan dirangsang oleh darah Wang Yanfeng sendiri, 3 bersaudara dari keluarga Wang dengan cepat menemukan perasaan itu. Ling Muxue menguasai metode kultivasi lebih cepat, Wang Yanfeng hanya membimbingnya sekali, dan dia akan berkultivasi sendiri. Dan di tempat Tang San, sebelum Wang Yanfeng bisa membimbingnya, dia sendiri dikelilingi oleh cahaya biru sambil mendesak bila angin. Kamu tahu, Wang Yanfeng merasakan elemen angin di sekitar tubuh Tang San dengan beberapa kejutan, jelas lebih kuat dari yang lain, tetapi anehnya, dia tidak memiliki perubahan apapun yang terkait dengan serigala angin. Kamu mengatakannya dengan sangat jelas. Aku mencobanya, dan sepertinya berhasil, kata Tang San dengan serius. Wang Yanfeng menatap Tang San dengan curiga. Tentu saja, orang-orang yang dia ajar bukan hanya Tang San dan yang lainnya,
tetapi dia adalah orang pertama seperti Tang San yang dapat menyelesaikan budidaya transformasi serigala angin tanpa membimbing dirinya sendiri. Bakat ini terlalu bagus. Pertama kali dia melihat Tang San, dia merasa bahwa anak ini sedikit berbeda, tetapi dia tidak tahu persis apa yang berbeda. Bagaimanapun, itu selalu hal yang baik. Bahkan dia sendiri tidak memiliki kemampuan seperti Tang San. Apa yang sebenarnya ingin ditanyakan Tang San adalah apakah ada hambatan dalam kultivasinya ke peringkat ketiga, tetapi tidak nyaman baginya untuk bertanya saat ini, jika tidak, Wang Yanfeng pasti akan curiga. Dia bermaksud untuk mengujinya sendiri, lagi pula, metode kultivasinya berbeda dengan transformasi Dewa Iblis. Oke, kalau begitu kamu bisa berkultivasi seperti ini dan mencoba meningkatkan kekuatan garis keturunanmu. Setelah sebulan, aku akan melakukan evaluasi kultivasimu untuk melihat kekuatan-kekuatanmu, kata Wang Yanfeng. Guru, bisakah aku mengajukan pertanyaan? Kata Tang San. Tanyakan. Wang Yanfeng mengangguk. Tang San berkata, Guru, peringkat apa yang paling kuat dari monster dan roh di benua peri? Wang Yanfeng tertegun sejenak. Dia jelas tidak menyangka Tang San memiliki masalah seperti itu, melihat anak laki-laki di depannya yang sedikit kurus, tetapi matanya jelas lebih cerah daripada yang lain. Anak laki-laki yang tampan, dia berkata, dikatakan bahwa itu adalah peringkat ke-12, sangat kuat. Jika iblis leluhur legendaris benar-benar ada, aku tidak tahu apakah kekuatannya akan berada di atas peringkat ke-12. Mendengar apa yang dia katakan, Tang San tidak bisa membantu tetapi menggelengkan hatinya. Penghakiman segera ada di benakku. Di dunia asli Tang San yang disebut benua Douluo, sesuai dengan dunia ini, level tertinggi yang bisa dikultivasikan oleh orang biasa adalah level ke-9, dan level yang lebih tinggi adalah level dewa. Jika ordo ke-10, ke-11, dan ke-12 di sini sesuai dengan dewa tingkat ketiga, dewa tingkat kedua, dan dewa tingkat pertama. Dengan kata lain, suku monster dan suku roh di benua peri dapat berkultivasi ke tingkat dewa tingkat pertama. Jika ini masalahnya, jumlah energi yang sangat besar yang dimiliki oleh bintang biru ini jelas merupakan salah satu planet teratas yang pernah dilihatnya. Jika yang disebut iblis leluhur berada pada tingkat yang lebih tinggi dari dewa tingkat pertama, maka itu harus menyentuh tingkat raja dewa tempat dia semula berada. Dan di sini, dia tidak merasa bahwa ada alam dewa. Jika tidak ada alam dewa, jika hanya mengandalkan planet ini dapat muncul tingkat kekuatan raja dewa, itu berarti bahwa tingkat energi planet ini sendiri adalah tingkat alam dewa, bukan alam dewa biasa. Kamu benar-benar telah datang ke tempat yang baik. Tidak mudah untuk berbalik dan melakukan tembakan pada tingkat seperti itu. Memikirkan hal ini, mulut Tang San sedikit berkedut. Tidak ada cara lain, luangkan waktumu. Kamu hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Setelah Wang Yanfeng membimbing Tang San dan 5 lainnya dalam latihan transformasi Feng Lang, dia membiarkan mereka kembali ke kamar mereka untuk berlatih. Ketika tiba waktunya untuk makan malam, Wang Yanfeng berkata kepada Wang Da, Wang Er, dan Wang San, aku memikirkannya, tetapi aku masih ingin memberi Anda nama sehingga Anda dapat memiliki nama Anda sendiri. Maukah Anda mau? Iya, Wang Da mengangguk. Wang Er mengedipkan matanya, tentu. Wang San adalah yang tertinggi di antara mereka, lebih tinggi dari Tang San, tetapi sangat kurus, seperti tiang bambu. Apakah ini baik? Oke, Wang Da memelototi Wang San. Oh, Wang San sepertinya sedikit takut pada Wang Da, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Wang Yanfeng berkata, itu dia, aku sudah memikirkan nama untuk kalian semua. Wang Da, kamu bisa menyebutnya Wang Chao di masa depan. Wang Er akan dipanggil Wang Zong, dan Wang San akan dipanggil Wang Xiaolei. Petik 2. Wang Chao berkata dengan gembira, bagus, terima kasih guru, akhirnya aku memiliki namaku sendiri. Wang Zong berkedip dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga sangat kurus, tetapi dibandingkan dengan Wang Chao dan Wang Xiaolei, dia tampak lebih terkendali, bukan tipe pemalu. Di antara mereka bertiga, ketika menghadapi pengorbanan, Tang San hanya menangkap kebencian di mata Wang Zong, bukan ketakutan murni. Wang Xiaolei mengerutkan kening dan berkata, aku 3 karakter, apakah sulit untuk menulis? Kenapa kamu banyak bicara? Itu saja, terima kasih guru. Wang Chao memelototi Wang Xiaolei, seperti kakak laki-laki. Dia juga yang tertua. Tang San, biarkan guru memberimu nama juga, kata Wang Chao ramah. Tang San menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, aku dipanggil Tang San sudah cukup baik. Nah, itu dia, makan. Setelah makan malam, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk berlatih. 3 bersaudara dari keluarga Wang masih perlu dibimbing oleh Wang Yanfeng secara langsung sebelum mereka dapat memasuki kondisi kultivasi. Tang San secara alami tidak membutuhkannya. Yang mengejutkan Wang Yanfeng, setelah bimbingan pertamanya, Ling Muxue mampu merangsang garis keturunannya untuk berlatih sendiri. Ini di luar ekspektasinya. Malam semakin gelap. Tang San, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, perlahan membuka matanya. Di tempat tidur yang berlawanan, Wang Zong masih berlatih dengan sangat serius, dan napasnya sangat stabil. Tang San bisa merasakan bahwa pembuluh darah di tubuhnya berirama, samar-samar, dan ada fluktuasi elemen angin di sekitar tubuhnya. Tang San turun dari tempat tidur dengan tenang, matanya menajam. Di antara 5 bersaudara, dia sebenarnya yang paling bungsu. Wang Chao berusia 17 tahun, Wang Zong berusia 14 tahun, Wang Xiaolei berusia 12 tahun, Ling Muxue 10 tahun, dan hanya dia yang berusia 8 tahun. Hidup akhirnya berubah, setidaknya stabil, dan aku tidak perlu lagi khawatir tentang makanan.
Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatan. Dalam 3 tahun, dia memberi dirinya hanya 3 tahun. 3 tahun kemudian, inilah saatnya untuk pergi dari sini, dan pada saat yang sama, inilah saatnya untuk membalas dendam. Dia melihat keluar jendela, ke arah alun-alun kota Serigala Angin, dan tanpa sadar mengepalkan kepalanya. Ibu yang baru bersamanya selama sebulan meninggal di tangan klan Serigala Angin. Ini juga ditakdirkan, tidak akan ada lagi liku-liku antara dirinya dan suku monster. Tang San diam-diam mendorong jendela, menghindar dan berjalan keluar melalui jendela, lalu dengan hati-hati menutup jendela. Meskipun basis kultivasi Wang Yanfeng lebih tinggi darinya, tetapi mengandalkan keterampilan unik Sekte Tang yang dia bawa dari kehidupan terakhirnya, dia yakin bahwa dia tidak akan ditemukan. Tang San berjalan maju dengan tenang, selangkah demi selangkah menjauh dari kediaman. Dia tidak pergi ke arah alun-alun, karena dia takut tidak bisa mengendalikan emosinya ketika dia melihat kerangka di bawah altar ketika dia sampai di alun-alun. Dia berjalan di sepanjang sudut gelap dinding, dengan hati-hati menyembunyikan sosoknya. Dia telah ke kota Serigala Angin berkali-kali sebelumnya, meskipun dia tidak akrab dengan semua tempat, sebagian besar medannya masih sangat jelas. Segera, dia sampai di sekitar rumah batu yang lebih besar. Dari kejauhan, dia bisa melihat bahwa rumah batu itu terang benderang, dan dia bisa mendengar suara bising di dalamnya. Jika kamu melihatnya dari perspektif kehidupan sebelumnya, ini adalah kedai minuman. Tang San tidak tahu seperti apa anggur di dunia ini. Ini adalah tempat favorit bagi para serigala angin di kota Serigala Angin. Saat itu sudah larut, tetapi masih sangat ramai di sini. Ini juga berarti bahwa Tang San telah menemukan tempat yang tepat. Dia berjongkok di sudut gelap, menatap diam-diam ke arah pintu masuk kedai, dan menunggu dalam diam. Mungkin karena hari sudah sangat larut, dia tidak menunggu terlalu lama, dan di kedai minuman, beberapa sosok tinggi berjalan keluar dengan bahu di punggung mereka. Suara mereka keras tetapi tidak jelas, tampaknya minum terlalu banyak. Saat serigala angin ini berjalan, mereka tertawa dan mengutuk. Tang San memperhatikan mereka berjalan menuju kota. Di persimpangan jalan, serigala angin berpisah dan pulang. Tang San mengidentifikasi serigala angin berukuran sedang dan dengan cepat mengikuti. Dia ringan tangan, dan pihak lain minum terlalu banyak, jadi dia tidak memperhatikannya sama sekali. Serigala angin pada dasarnya dapat dibedakan tingkat kultivasi mereka dari bentuk tubuh mereka. Umumnya yang lebih kecil adalah serigala angin tingkat kedua, dan yang tinggi adalah yang tingkat ketiga. Hanya mereka yang sangat kuat yang bisa memiliki level lebih tinggi, tetapi di kota Serigala Angin, hanya ada sedikit serigala angin yang sangat agung, dan hanya ada satu yaitu Lord Kota Serigala Angin yang tingginya 3 meter. Target yang dipilih oleh Tang San adalah serigala angin tingkat ketiga, dan itu juga serigala angin kuat yang umumnya ada di kota Serigala Angin. Tang San dengan cepat mengikuti, diam-diam datang di belakang serigala angin, tangan kanannya membuat gerakan menarik satu persatu ke arah kaki serigala angin yang terhuyung-huyung. Energi Suantian yang lembut dilepaskan dengan metode mengendalikan burung bangau dan menangkap naga, yang merupakan teknik unik Sekte Tang. Serigala angin tersandung di bawah kakinya dan hampir jatuh ke depan. Tetapi serigala angin tingkat ketiga itu gesit, dan bahkan jika mabuk, ia secara tidak sadar akan terpental dengan kedua tangan di tanah. Apa yang ditangkap Tang San adalah kesempatan sesaat ini. Dia terbang, dan jari-jari kakinya dengan ringan menyentuh pinggang serigala angin tingkat ketiga. Untuk hewan seperti anjing dan serigala, pinggang adalah tempat yang paling rentan. Serigala angin adalah iblis serigala, dan prinsipnya serupa. Serigala angin ditendang di pinggang oleh tendangan Tang San, dan tubuhnya tiba-tiba melunak, dan dia jatuh ke samping, dia akan mengutuk, tetapi bagian belakang lehernya sudah dicubit oleh tangan giok misterius Tang San, darahnya diblokir, dan dia jatuh koma. Serangkaian gerakan ini sangat cepat, hanya 2 atau 3 detik sebelum dan sesudah, serigala angin tingkat ketiga telah jatuh ke tanah. Tang San melihat sekeliling sebentar, tidak ada gerakan, dia segera menyeret serigala angin tingkat ketiga ke tempat gelap, menekan tangan kanannya di dada serigala angin. Setelah beberapa tahun berkultivasi, Tang San masih sangat akrab dengan elemen angin dalam darah klan Serigala Angin. Skill Suantian disuntikkan ke tubuh lawan, dan dia langsung merasakan adanya elemen angin di dalam darah. Yang mengejutkan Tang San, kekuatan garis keturunan dari Serigala Angin yang hidup jauh lebih kuat daripada kekuatan garis keturunan dari 2 Serigala Angin yang mati 2 tahun lalu. Setelah energi Suantian masuk ke dalam tubuhnya, dia tanpa basa-basi melahap kekuatan garis keturunan ini, dan mencetaknya dengan bagian dari energi bila angin yang telah dia serap. Kedua kekuatan cenderung segera menyatu, meskipun mereka menghilang selama proses fusi. Tang San jelas merasa bahwa aura bila anginnya menjadi lebih kuat, bukan karena bila angin itu sendiri menjadi lebih kuat, tetapi merek bila angin menjadi lebih kuat. Ini juga berarti bahwa dia dapat menggunakan Suantian Gong untuk mengubah kekuatan darah serigala angin, dan dia dapat berubah menjadi bila angin yang lebih kuat. Yang paling mengejutkan Tang San adalah, dengan perpaduan energi ini, tahap ketiga dari kemacetan Suantian Gongnya akhirnya menunjukkan tanda-tanda melonggarkan, dan sepertinya dia akan menerobos ke tahap keempat. Tang San dengan hati-hati mengamati serigala angin, mengingat ciri-ciri serigala angin. Tang San tidak membunuh serigala angin, dan setelah dia berhasil, dia pergi dengan cepat dan kembali ke kediamannya. Bukan karena Tang San tidak ingin membunuh serigala angin ini, tidak ada yang peduli jika seorang pemabuk tertidur di pinggir jalan, tetapi jika serigala angin tingkat ketiga mati di kota, itu pasti akan menyebabkan keributan, dan itu jauh dari waktu. Tang San diam-diam kembali ke kediamannya, Wang Zong masih berkultivasi di tempat tidur.
Tang San bisa merasakan bahwa Wang Zhong masih dalam keadaan baik ketika dia mengolah transformasi serigala angin. Tang San sendiri juga duduk di tempat tidur, dengan cepat memobilisasi Xuan Tiangong untuk bekerja, mengubah bagian dari kekuatan darah serigala angin yang baru saja ditelan ke dalam tubuh. Baginya, hari ini adalah ujian yang penting, dan hasil dari ujian ini akan menentukan apakah dia dapat terus menerobos, dan apakah dia dapat menemukan cara untuk menerobos. Jika layak, itu akan sangat bermanfaat untuk budidaya masa depannya. Tes ini dibagi menjadi dua bagian, satu untuk mengamati apakah dia dapat membantunya menembus kemacetan setelah dia melahap kekuatan darah serigala angin, dan yang lainnya adalah mengamati serigala angin tingkat ketiga yang kekuatan darah telah ditelannya apakah dapat memulihkan kekuatan darah atau kehilangan kekuatan garis keturunan sepenuhnya. Kedua aspek ini sangat penting dan terkait dengan jalur kultivasinya di masa depan. Xuan Tiangong telah berjalan dengan lancar untuk waktu yang lama, setelah menelan kekuatan garis keturunan dari serigala angin tingkat ketiga, perasaan melonggarkan kemacetan Xuan Tiangong sangat jelas. Namun, ketika dia menjalankan Xuan Tiangong lagi, dia menemukan bahwa perasaan itu menghilang. Xuan Tiangong yang awalnya longgar tampaknya telah ditekan oleh beberapa tekanan tak terlihat, dan gagal menyelesaikan terobosan. Ini membuat Tang San mengerutkan kening, jika itu tidak seperti yang dia bayangkan, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Basis kultivasi terbatas pada level saat ini, yang merupakan masalah besar, dan dia perlu mencari jalan keluar lain. Dia sabar, dan masih diam-diam mengoperasikan Xuan Tiangong, secara bertahap melarutkan kekuatan darah yang telah ditelan. Kekuatan Xuan Tiangong menjadi lebih kuat, meskipun levelnya belum meningkat, jumlah totalnya tampaknya sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Tang San menemukan bahwa merek milik serigala angin di tubuhnya menjadi lebih kuat. Sederhananya, bila angin yang bisa dia kondensasi akan lebih besar. Ketika dia menggunakan Xuan Tiangong untuk mengaktifkan merek ini, akan ada beberapa karakteristik serigala angin dalam napasnya, dan sekarang, perubahan ini tampaknya menjadi lebih jelas. Setelah menyerap energi transformasi iblis Sujiaksin dan kekuatan garis keturunan iblis serigala, Leopard Flash jelas lebih kuat daripada Windblade, jadi efeknya lebih baik. Pada dasarnya, dia bisa menggunakannya dalam jarak 10 meter, dan efeknya luar biasa. Dan meskipun bila angin yang dipadatkan oleh darah serigala angin memiliki kekuatan yang luar biasa, itu tidak terlalu kuat. Hari ini, setelah menyerap kekuatan garis keturunan dari serigala angin tingkat ketiga, merek milik bila angin jelas menjadi lebih kuat. Ketika dia menggunakan seni Xuantian untuk mengaktifkan merek, tidak hanya aura milik serigala angin akan menjadi lebih kuat, tetapi bila angin juga akan menjadi jauh lebih besar, dan kekuatannya jelas lebih kuat. Tang San diam-diam merasakan perubahannya sendiri, dan secara bertahap sampai pada penilaiannya sendiri. Dia pada dasarnya yakin sekarang bahwa Xuan Tiangong memang mampu memperkuat dirinya dengan menyerap kekuatan darah klan monster. Dan dalam proses penyerapan, energi darah yang tertelan akan berubah menjadi bagian dari kekuatan misterius, yang akan membantu meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Pada saat yang sama, ciri-ciri garis keturunan juga akan ditinggalkan sebagai sebuah merek. Membiarkan diri sendiri untuk berubah melalui Xuan Tiangong, mengubah kemampuan yang diwakili oleh merek garis keturunan. Ini adalah perubahan yang agak aneh, dan seharusnya hanya milik Xuan Tiangong. Artinya, dia dapat membentuk merek dengan menyerap kekuatan darah monster yang berbeda, sehingga dia memiliki kemampuan monster ini. Ini sangat menarik, dan tebakannya sebelumnya harus benar. Dia ingin menerobos kemacetan dan tidak ditekan oleh pesawat ini. Kemudian, menelan kekuatan darah klan monster harus menjadi sarana yang diperlukan. Benar bahwa dia merasakan pelonggaran kemacetan sebelumnya. Alasan utama mengapa terobosan itu tidak berhasil adalah karena kekuatan energi yang dia telan tidak cukup. Itu adalah serigala angin tingkat ketiga, dan intensitas energi dalam garis keturunannya tidak sebaik puncak tingkat ketiga Xuan Tiangong. Karena itu, jika dia ingin terus menerobos, itu hanya mungkin untuk melahap kekuatan garis keturunan dari serigala angin tingkat keempat. Dengan menelan kekuatan garis keturunan klan monster tingkat tinggi, napasnya lebih seperti klan monster tingkat tinggi pada saat itu. Ketika tekanan di pesawat mengendur, dia bisa menembus kemacetan lagi, dan dia harus mampu mencapai urutan keempat. Selain itu, dia sangat curiga bahwa mulai dari kemacetan tingkat ketiga, terobosan di masa depan harus dilakukan dengan cara ini, untuk menghindari penindasan level ini terhadap dirinya sendiri. Jika hal ini terjadi, maka dia akan memiliki arah dan tujuan ketika dia berkultivasi. Langkah selanjutnya adalah menemukan serigala angin tingkat keempat dan mencoba untuk melahap dan menyerap kekuatan darah dari serigala angin tingkat keempat. Garis keturunan serigala angin urutan keempat tidak banyak di kota serigala angin, tetapi ada satu di sini. Wang Yanfeng adalah urutan keempat. Jika tidak demikian, sebagai pengikut, tidak mungkin baginya untuk tinggal di rumah seperti itu. Di antara pengikut kota serigala angin, dia harus menjadi yang terkuat. Langkah percobaan selanjutnya adalah mengamati apakah iblis serigala tingkat ketiga yang telah dia telan dan serap, kekuatan garis keturunan tersebut dapat memulihkan kekuatan garis keturunannya atau tidak. Jika dia bisa sembuh, kemudian Tang San bisa mulai bersiap untuk mencari iblis serigala tingkat 4. Jika iblis serigala tidak dapat pulih, Tang San harus diam sebentar, kehilangan kekuatan darah yang tidak dapat dijelaskan, dan suku serigala angin mungkin memiliki keraguan. Satu tidak apa-apa, dan tingkat keempat lainnya memiliki masalah yang sama, dan si bodoh tahu bahwa ada yang salah. Dengan penilaian ini, mentalitas Tang San juga menjadi stabil, dan dia terus berlatih Xuan Tiangong tanpa suara. Meskipun dia tidak bisa menembus kemacetan sekarang,
itu selalu baik untuk mengumpulkan dan mengakumulasi dengan pengalaman kultivasinya. Ketika terobosan datang, itu akan menjadi masalah. Semakin kokoh fondasinya sekarang, semakin mudah untuk dikembangkan di masa depan. Selama beberapa hari berikutnya, Tang San dan 5 lainnya mengikuti Wang Yanfeng untuk belajar dan berkultivasi setiap hari. Setiap hari, Wang Yanfeng mengajari mereka pengetahuan di pagi hari, dan mengajari mereka kultivasi transformasi Feng Lang di sore hari. 5 orang menjalani kehidupan yang sangat memuaskan, dibandingkan dengan kehidupan budak sebelumnya, dapat dikatakan bahwa itu adalah satu surga dan satu bawah tanah. Suasana hati Ling Muxue selalu buruk, tapi dia sangat serius saat berlatih dan belajar. Setelah beberapa hari belajar, bakat setiap orang terungkap. Di antara 3 bersaudara dari keluarga Wang, Wang Chao, yang memiliki tingkat kebangkitan tertinggi, kurang berbakat, sementara Wang Zong dan Wang Xiaolei keduanya lebih baik. Mereka bertiga sedikit lebih buruk dari Ling Muxue. Setelah beberapa hari bimbingan dan pelatihan transformasi serigala angin, Ling Muxue telah mampu menunjukkan tingkat transformasi serigala angin tertentu, meskipun dia belum mampu menyingkat bila angin, bahkan Wang Yanfeng akan memuji kecepatan kemajuan seperti itu. Adapun Tang San, itu berbeda dari mereka. Wang Yanfeng sangat terkejut ketika dia melihat bahwa bila angin yang dilepaskan oleh Tang San jelas telah tumbuh lebih besar. Karena meskipun bila angin telah diperkuat, Tang San tidak akan berubah menjadi serigala angin, bahkan sehelai rambut serigala pun tidak akan tumbuh. Ini membuat Wang Yanfeng sangat penasaran, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia juga akan mengajari Tang San beberapa keterampilan tambahan untuk memanipulasi bila angin. Dan dalam beberapa hari ini, eksperimen Tang San selesai. Dia akan pergi keluar dengan tenang setiap malam untuk menemukan iblis serigala yang telah dia telan sebelumnya. Dia tidak menemukannya pada hari pertama, dan dia tidak menemukannya pada hari berikutnya. Di hari ketiga, dia menemukan setan serigala dari kejauhan. Dibandingkan dengan sebelum ditelan olehnya, iblis serigala ini jelas lebih lemah. Tetapi setelah menyelidiki Tang San, dia menemukan bahwa kekuatan garis keturunannya seharusnya pulih sebagian, dan dia secara bertahap pulih. Itu tidak muncul dalam 2 hari pertama, itu harus memulihkan diri di rumah untuk memulihkan kekuatan darah. Dengan kata lain, kekuatan garis keturunan yang ditelannya dapat dipulihkan melalui penyembuhan, tetapi hanya membutuhkan waktu tertentu. Bagi serigala angin, itu seperti penyakit. Demi keamanan, Tang San mengamati selama beberapa hari lagi, dan pada hari kelima, kekuatan garis keturunan serigala angin pada dasarnya kembali ke keadaan semula. Ini membuat Tang San merasa percaya diri. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah menemukan serigala angin tingkat keempat untuk mencoba menerobos. Tapi ini juga membuatnya sedikit bermasalah. Serigala angin tingkat keempat benar-benar berbeda dari serigala angin tingkat ketiga, semakin tinggi, semakin kuat kekuatannya. Secara umum, ketinggian serigala angin tingkat ketiga adalah 1,9 meter, dan sangat kuat. Ketinggian serigala angin tingkat keempat lebih dari 2,2 meter, yang tidak lagi cukup kuat untuk digambarkan. Serigala angin tingkat keempat dapat menangani 4 atau 5 serigala angin tingkat ketiga secara bersamaan. Tingkat ketiga hingga tingkat keempat adalah ambang batas. Meskipun Tang San mengandalkan kejeniusan Sekte Tang yang sudah sangat mahir, ditambah dengan kemampuan Leopard Flash dan Windblade, dia percaya diri melawan monster serigala tingkat keempat. Tetapi tidak mungkin untuk mengalahkan monster serigala tingkat keempat tanpa gerakan apapun. Begitu ada gerakan, kemungkinan besar dia akan terekspos. Oleh karena itu, metodenya saat ini adalah menghadapi serigala angin tingkat keempat di alam liar, atau mencari jalan dari gurunya. Tang San tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, dan terus belajar dan berkultivasi setiap hari. Dari ajaran Wang Yanfeng, dia belajar lebih banyak tentang sejarah dan budaya benua peri, yang sama pentingnya baginya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu, dan kekuatan darah semua orang telah ditingkatkan ke berbagai tingkat, dan mereka pada dasarnya dapat melepaskan bila angin. Hanya saja dalam hal bila angin, 4 lainnya memiliki celah besar dengan Tang San. Mulai hari ini, kami akan menambahkan kelas tempur yang sebenarnya. Hanya melalui pertarungan yang sebenarnya kamu dapat lebih meningkatkan keterampilan tempurmu. Ikut denganku ke halaman. Dengan mengatakan itu, Wang Yanfeng membawa 5 orang ke halaman. Setelah setengah bulan belajar, sekarang mereka berlima dapat merangsang garis keturunan mereka untuk memasuki kondisi kultivasi, dan mengolah transformasi serigala angin sendiri, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mengambil kelas tempur yang sebenarnya. Halamannya tidak terlalu besar, tapi masih ada cukup ruang untuk beraktivitas, dan pagar kayunya cukup menghalangi pandangan dari luar. Wang Yanfeng berdiri di tengah halaman dan berkata, kalian bergiliran menyerangku. Wang Chao, kamu datang duluan dan gunakan serigala angin untuk berubah. Oke, Wang Chao setuju dan datang 3 meter di depan Wang Yanfeng. Ayo mulai. Petik 2. Alasan mengapa Wang Yanfeng datang untuk menghadapi mereka secara langsung adalah karena dia khawatir mereka tidak akan dapat mengendalikan kekuatan mereka sendiri dan saling menyakiti. Wang Chao mengambil napas dalam-dalam, dan tiba-tiba, darah melonjak di tubuhnya, dan ada lolongan serigala di mulutnya. Tubuhnya sedikit membengkak, dan dia menyangga pakaiannya, rambutnya dibor, giginya menonjol, dan matanya bersinar karena glaukoma samar. Samar-samar, ada keseruan yang sengit. Dibandingkan dengan yang kurus dan lemah sebelumnya, setelah melakukan transformasi serigala angin, itu sudah bisa dianggap kuat di antara anak-anak pada usia yang sama.
Serang aku. Wang Yanfeng mengangguk padanya. Wang Chao menggeram pelan, transformasi serigala angin tidak hanya memperkuat semua aspek dari fungsi fisiknya, tetapi juga memberinya kekejaman serigala angin tanpa terlihat. Dia mengerahkan kekuatan pada kakinya dan bergegas menuju Wang Yanfeng. Tidak ada keahlian dalam mengepakkan ini, tapi kecepatan dan kekuatan jelas jauh lebih kuat dari manusia biasa. Wang Yanfeng tidak menggunakan transformasi serigala angin, dia hanya mengambil langkah horizontal dan menghindari serangan Wang Chao. Kecepatannya terlalu lambat, berhati-hatilah menggunakan cakar serigalamu sebagai senjata untuk serangan. Jika targetnya adalah kunci lawan. Wang Chao menerkam, berbalik, dan menerkam lagi, meraih Wang Yanfeng dengan deoklau kanannya, menargetkan dadanya. Wang Yanfeng mengambil langkah lain dan menghindari serangannya lagi. Tang San memperhatikan dari samping, dia menemukan bahwa penilaian Wang Yanfeng sangat akurat, sepertinya setiap kali dia hanya mengambil langkah untuk menghindari serangan Wang Chao, sebenarnya ini adalah prediksi yang akurat dari tindakan Wang Chao. Sambil menghindar, Wang Yanfeng menunjukkan cara menyerang Wang Chao. Tang San dapat melihat bahwa pengalaman tempur gurunya seharusnya sangat kaya. Dari awal hingga akhir, matanya tenang, dan dia selalu bisa menunjukkan masalah serangan Wang Chao. Sekitar 5 menit kemudian, Wang Chao sudah berjongkok di tanah dan terengah-engah, dan transformasi serigala angin berakhir. Dengan kekuatan garis keturunannya saat ini, dia hanya bisa bertahan dalam transformasi serigala angin selama sekitar 5 menit. Kamu juga harus memperhatikan masalah dan kesalahan yang baru saja dia munculkan. Selain itu, kamu harus ingat bahwa sebelum kekuatan garis keturunan mencapai tingkat kedua, jangan gunakan bila angin dengan enteng. Karena bila angin adalah keterampilan yang memancarkan energi, itu akan lebih kuat, kekuatan garis keturunanmu akan banyak dikonsumsi, kecuali kamu yakin itu akan membunuh dengan satu pukulan, jika tidak, setelah kamu menggunakannya, itu akan mempersingkat waktu untuk transformasi serigala anginmu dan menjadi lebih pasif. Petik 2. Seperti yang dikatakan Wang Yanfeng, dia melambai ke Wang Song. Kamu melihat kesalahan yang dia buat barusan. Berhati-hatilah untuk menghindarinya. Ayo, Wang Zong tidak mengatakan apa-apa, mengangguk, dan merangsang darahnya, melepaskan transformasi serigala anginnya sendiri. Perubahan serigala anginnya jelas lebih kecil dari Wang Chao, tetapi matanya lebih tajam, tubuhnya yang kurus sedikit berjongkok, dan pada saat berikutnya, dia bergegas menuju Wang Yanfeng. Langkah kaki Wang Yanfeng bergerak sedikit, seolah-olah dia mencoba menghindar, tetapi tubuh Wang Zong tiba-tiba berhenti, kaki kanannya sedikit di tanah, dan dia mengubah arah, yang persis seperti rute yang coba dihindari Wang Yanfeng. Namun, langkah kaki Wang Yanfeng ditarik mundur hanya dengan sedikit gerakan, jadi Wang Zong benar-benar keluar dari udara. Sepertinya dia sengaja terbang ke udara. Di antara 5, hanya Tang San yang bisa melihat bahwa Wang Yanfeng adalah tindakan palsu yang menipu Wang Zong. Iya, kekuatannya tidak habis, kamu tahu bagaimana mengubah arah, tetapi kamu juga harus memperhatikan apa gerakan lawan. Ayo, Wang Yanfeng memuji Wang Zong. Tubuh Wang Zong terpelintir dan bergegas menuju Wang Yanfeng lagi. Secara relatif, dia jelas lebih fleksibel daripada Wang Chao, dan setelah melewatkan beberapa serangan berturut-turut, dia akan mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri dan membiarkan dirinya bernapas lega. Di bawah keadaan bahwa transformasi serigala angin jelas lebih rendah daripada Wang Chao, Wang Zong bertahan selama sekitar 5 menit. Dilihat dari bakat bertarungnya, dia jelas melampaui Wang Chao. Transformasi serigala angin Wang Xiaolei berikutnya hanya berlangsung 3 menit, dia lebih muda dan lebih lemah dari Wang Chao dan Wang Zong dalam semua aspek. Hanya saja Wang Yanfeng telah memuji sebelumnya bahwa ketika dia membudidayakan serigala angin untuk meningkatkan garis keturunannya, efek kultivasi Wang Xiaolei lebih baik daripada mereka berdua. Yang keempat adalah giliran Ling Muxue. Guru, bisakah aku menyerang dengan cara apapun yang aku inginkan? Ling Muxue memandang Wang Yanfeng dan bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, bahkan jika kamu melepaskan dan menyerang, kamu masih tidak bisa menyakitiku. Biarkan aku melihat bagaimana efektivitas tempur Muxue kecil kita. Petik 2. Wang Yanfeng masih sangat puas dengan satu-satunya murid perempuan ini. Kerja keras Ling Muxue tidak kalah dengan beberapa anak laki-laki, dan karena dia membuka pikirannya sebelumnya, hasil belajar dan kultivasinya sangat bagus. Ling Muxue juga menarik napas dalam-dalam. Warna rambutnya berangsur-angsur berubah menjadi biru keabu-abuan, dan ada bulu serigala yang menyembul dari belakang lehernya. Cahaya biru tetap ada di matanya. Dia melintas dan bergegas menuju Wang Yanfeng. Kecepatannya jelas lebih cepat dari ketiga bersaudara keluarga Wang, meskipun dia tidak memiliki banyak skill saat menyerang, dia terlihat sangat ringan dan lincah. Wang Yanfeng bisa melihat sekilas bahwa dia melakukan yang terbaik dengan kecepatan yang baik, tetapi dia tidak menghindari kesalahan yang dibuat oleh 3 saudara laki-laki keluarga Wang. Tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, melangkah keluar untuk menghindar. Ling Muxue melemparkan dirinya ke udara, tetapi pada saat dia melemparkan dirinya ke udara, dia tiba-tiba berbalik di udara tanpa mengubah arah sapuan, yang pasti akan membuat tubuhnya kehilangan kendali. Aku melihat punggungnya jatuh ke tanah, tapi tubuhnya terbalik. Sebuah bila angin melesat dari tangannya seketika dan melesat ke arah bahu Wang Yanfeng. Karena Wang Yanfeng hanya mengambil langkah untuk menghindar, jadi pada saat Ling Muxue berbalik menyerang, jarak antara kedua belah pihak sangat dekat, dan sudah terlambat untuk mencoba menghindar. Wang Chao dan Wang Xiaolei keduanya berseru ketika mereka melihat adegan ini, hanya untuk melihat kilatan cahaya biru di tubuh Wang Yanfeng, dan bila angin yang jatuh di bahunya menghilang. Pada saat yang sama,
Cahaya biru melesat dari bawah kakinya, menangkap Ling Muxue yang telah mendarat di tanah, bergerak ke atas, memungkinkannya untuk berdiri teguh. Transformasi serigala angin di tubuh Ling Muxue telah terangkat, dan dia terengah-engah. Adegan yang baru saja terjadi jelas membuatnya sedikit bingung, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi mata Wang Yanfeng penuh dengan kekaguman. Ya, sangat bagus. Kamu tahu jarak antara kamu dan aku, jadi kamu memilih untuk melakukan semuanya dalam satu pertempuran, memusatkan semua kekuatanmu pada bila angin, dan menyerangku secara tidak terduga. Ini adalah pertempuran berbasis otak, sangat bagus. Pikiran Ling Muxue yang cermat, tentu saja dia bisa melihatnya. Guru, kamu luar biasa. Kamu hanya, petik 2. Mata Ling Muxue penuh dengan keterkejutan. Wang Yanfeng berkata, itu beberapa aplikasi bila angin. Ketika kamu mencapai peringkat ketiga di masa depan, aku akan mengajarimu. Ini membutuhkan kekuatan garis keturunan yang cukup kuat untuk digunakan. Apakah itu Ling Muxue atau 3 saudara laki-laki dari keluarga Wang? Melihat Wang Yanfeng saat ini, mereka memiliki perasaan melihat ke gunung yang tinggi. Bahkan Tang San terkejut di dalam hatinya. Di antara pembangkit tenaga manusia yang dia temui, Zhu Jiaxin adalah yang pertama, diikuti oleh Wang Yanfeng. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa kekuatan Wang Yanfeng pasti di atas Zhu Jiaxin. Zhu Jiaxin juga harus berada di sekitar basis budidaya tingkat keempat. Pada saat itu, Zhu Jiaxin terluka parah dan bisa membunuh iblis serigala tingkat 3. Bahkan jika Wang Yanfeng adalah urutan keempat, kontrol Wang Yanfeng terhadap elemen angin sangat halus. Itu bukan bila angin sederhana, tetapi aplikasi langsung dari elemen angin. Setidaknya, Tang San belum pernah melihat situasi seperti itu pada iblis serigala manapun. Kekuatan kontrol ini saja membuat Tang San memandang Wang Yanfeng dengan kekaguman. Ini tidak hanya membutuhkan kekuatan mental yang kuat, tetapi juga pemahaman yang cukup tentang elemen angin. Tang San, giliranmu. Wang Yanfeng menyuruh Ling Muxue mundur, lalu berbalik ke Tang San dan berkata. Tang San maju beberapa langkah, berpikir sejenak, lalu mengangguk ke Wang Yanfeng. Wang Yanfeng tersenyum padanya. Ayo mulai. Mata Tang San sedikit menyipit, dan cahaya biru melesat di matanya. Ketika Wang Yanfeng melihat cahaya biru di matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagi pemilik garis keturunan klan serigala angin, semakin kuat garis keturunan dalam tubuh, semakin cocok dengan elemen angin, dan semakin banyak elemen angin yang bisa dikendalikan. Kekuatan nafas yang keluar dari tubuh dapat dinilai dari kekuatan cahaya biru di mata. Mereka hanya berlatih selama setengah bulan, dan Wang Yanfeng terkejut menemukan bahwa cahaya biru di mata Tang San jauh lebih kuat daripada ketika dia pertama kali datang. Sebelum dia bisa memikirkannya, Tang San sudah menembak, mengangkat tangan kanannya, dan menembakkan bila angin sepanjang sekitar 3 inci. Ketika bila angin terbang, tidak ada suara siulan, dan sepertinya itu terbang ke arah Wang Yanfeng dengan biasa-biasa saja. Wang Yanfeng telah lama mengantisipasi bahwa Tang San tidak akan mengambil inisiatif untuk menerkamnya, karena Tang San sendiri tidak dapat menggunakan transformasi serigala angin, dan mengambil inisiatif untuk menerkamnya adalah pilihan yang tidak bijaksana ketika kekuatan fisiknya belum membaik. Yang mengejutkannya adalah bahwa setelah Tang San melepaskan bila angin ini, tidak ada suara menembus udara, yang berbeda dari bila angin biasa. Wang Yanfeng tidak bergerak, tetapi ketika dia melihat bahwa bila angin akan mendekatinya, dia akan bergerak untuk menghindar. Dengan pengalaman bertarungnya, tidak peduli lawan seperti apa yang dia hadapi, dia bisa menghemat sedikit energi dan tidak pernah menyia-nyiakannya. Pada saat inilah bila angin di matanya tiba-tiba menghilang. Ya, menghilang, dia hanya merasakan bila angin menghilang. Dihamburkan, tidak cukup energi untuk mendukung bila angin. Mustahil. Jarak antara kedua belah pihak hanya 5 atau 6 meter. Bahkan ketika Tang San baru saja bangun, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menggunakan bila angin untuk menyerangnya, bagaimana bisa tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, Wang Yanfeng tiba-tiba merasakan sakit yang menyengat di matanya, dan melihat cahaya biru menghalangi wajahnya. Cahaya biru bersentuhan, dan itu berdesir dari posisi dahinya. Wang Yanfeng mundur selangkah tanpa sadar, tapi dia sudah terkejut. Bang! Ya, bila angin Tang San mengenai Wang Yanfeng tidak bisa mengelak sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa menangkap lintasan bila angin selanjutnya. Bila angin menebas tanpa suara di dahinya, jika dia tidak memiliki perisai energi serigala angin, dia akan melihat darah. Bagaimana ini mungkin? Mata Wang Yanfeng berubah ketika dia melihat Tang San. Ayo lagi! Wang Yanfeng berteriak kepada Tang San. Tang San mengangkat tangan kirinya, dan bila angin lainnya melesat keluar. Masih terlihat seperti bila angin yang sama, dan masih tidak ada suara. Jarak antara kedua sisi sangat dekat. Kali ini, saat Tang San melepaskan bila angin, Wang Yanfeng juga menembakkan bila angin di tangannya. Kecepatannya sangat cepat, dan itu terbang langsung ke bila angin Tang San, dan itu jelas jauh lebih besar ketika dia bangun, dia ingin langsung memblokir bila angin yang ditembakkan Tang San. Namun, pemandangan aneh muncul. Bila angin Tang San benar-benar menarik busur anggun di udara, hampir menghindari bila angin Wang Yanfeng ketika sudah terlambat untuk membiarkan bila anginnya menembak masuk ke tanah. Kemudian, dalam penglihatan Wang Yanfeng, bila angin menghilang lagi. Wang Yanfeng tidak ragu-ragu, angin puyuh cahaya biru langsung naik di sekujur tubuhnya, cahaya biru menyala, dan bila angin muncul kembali di posisi punggung bawahnya, dan kemudian tersebar. Wajah Wang Yanfeng hanya terkejut saat ini.
Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia sangat pandai mengendalikan elemen angin, dan mungkin tidak ada orang di seluruh kota Serigala Angin yang bisa dibandingkan dengannya, bahkan penguasa kota Serigala Angin pun tidak. Hanya imam besar yang tak terduga yang harus lebih kuat darinya dalam hal ini, karena dia memiliki garis keturunan yang lebih kuat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di depannya, bocah 8 tahun seperti itu akan menunjukkan manipulasi bila angin yang begitu halus. Jika itu hanya satu kali, bisa dikatakan kebetulan, tapi bagaimana dengan 2 kali berturut-turut? Mereka berdua diam dan dikendalikan dengan sangat hati-hati sehingga mereka benar-benar bisa membuat bila angin menghilang di depan matanya. Ini bisa dikatakan ajaib. Bagaimana dia tahu bahwa di dunia tempat tinggal Tang San, dia hidup sampai 28 tahun di sekte itu. Sekte itu disebut Sekte Tang. Sekte Tang paling baik dalam senjata tersembunyi dan racun. Tang San memiliki kecintaan yang hampir gila pada senjata tersembunyi, jadi dia mengambil risiko dan mempelajari catatan harta karun rahasia dari pintu dalam Suantian, termasuk 6 daya tarik Suantian Gong, Suan Jadehen, Crane Controlling Dragon, Purple Demon Eye, bayangan hantu, dan senjata tersembunyi. Kemudian, setelah insiden itu terungkap, dia memilih untuk meninggalkan segalanya, melompat dari tebing untuk memperjelas ambisinya, dan ini adalah pertama kalinya dia menyeberang. Dan penyeberangan waktu itu, biarkan dia pergi ke tempat bernama Benua Douluo. Berkat keterampilan unik Sekte Tang, Tang San berkultivasi kembali, dikombinasikan dengan kemampuan yang disebut Wuhun di dunia itu, dan akhirnya berkultivasi menjadi dewa, menjadi generasi Raja Dewa. Di antara 6 seni rahasia Sekte Tang yang hebat, 5 yang pertama benar-benar berfungsi untuk melayani senjata tersembunyi pamungkas. Senjata tersembunyi Sekte Tang dibagi menjadi 2 kategori utama, satu adalah senjata tersembunyi seperti mesin yang diproduksi berdasarkan kerajinan yang sangat indah, dan yang lainnya adalah senjata tersembunyi yang digunakan oleh teknik dan kekuatannya yang dalam. Ketika dia berada di benua Douluo di kehidupan sebelumnya, ayah Tang San adalah seorang pandai besi, dan bahkan lebih dari Raja Palu yang tersembunyi. Tang San belajar untuk menempa besi, dan dikombinasikan dengan apa yang dia pelajari tentang senjata tersembunyi, dia membuat banyak senjata tersembunyi yang mengejutkan dunia. Dan di kehidupan ini, dia datang dengan kesadaran dan ingatannya di kehidupan sebelumnya. Dia memiliki pengalaman berkali-kali lipat daripada ketika dia dilahirkan kembali di kehidupan sebelumnya. Selain itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membuat senjata tersembunyi di sini, jadi dia secara alami menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih teknik senjata tersembunyi. Sebelumnya, ketika dia baru saja memperoleh kemampuan bila angin, kekuatan bila angin itu sendiri terbatas, tetapi dengan teknik yang dicatat dalam 100 solusi senjata tersembunyi dan pemahamannya selama bertahun-tahun, ditambah dengan kekuatan spiritual yang ditingkatkan dengan berkultivasi. Mata setan ungu, bila angin ini telah lama dimainkan olehnya. Kali ini, dia melahap garis keturunan serigala angin dari iblis serigala tingkat ketiga, yang sangat meningkatkan kekuatan bila anginnya. Serangannya pada Wang Yanfeng sangat konservatif, jika tidak, dia dapat sepenuhnya menekan bila angin dan meledak menjadi kekuatan serangan yang lebih kuat. Dalam hal ini, tidak mudah bagi Wang Yanfeng untuk memblokir serangan dengan mudah. Wang Yanfeng menatapnya dengan kaget, tetapi wajah Tang San tenang, dengan sedikit kekosongan di matanya. Wang Yanfeng tidak segera bertanya, tetapi berkata, "Oke, kelas tempur yang sebenarnya hari ini ada di sini. Setelah kamu kembali, kamu harus hati-hati mengingat masalah yang kamu temui dalam pertempuran yang sebenarnya hari ini. Mulai sekarang, kita akan memiliki kelas tempur praktis. Setiap 3 hari, harapan ketika kamu mengambil kelas tempur yang sebenarnya lain kali, kamu dapat melihat bahwa kamu telah membuat kemajuan, yang akan mempengaruhi apakah kamu dapat memenangkan penilaian ketika kamu menghadapi ujian serigala angin 3 tahun kemudian." Petik 2. Semua orang kembali ke rumah bersama, tetapi Wang Yanfeng menghentikan Tang San dan membawanya ke lantai 2. Ada 2 kamar di lantai 2, Tang San telah datang sebelumnya. 2 kamar ini adalah kamar Wang Yanfeng dan Qi Yujing, dan yang lainnya seharusnya menjadi kamar tamu. Tang San belum pernah memasuki ruangan itu, tetapi yang mengejutkannya adalah kali ini Wang Yanfeng benar-benar membuka kamar dan melambai padanya. "Kau masuk denganku." Petik 2. Tang San mengikuti Wang Yanfeng ke ruangan ini. Begitu dia memasuki ruangan, Tang San tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya sedikit. Itu ruangan yang tampak kosong, ya, tidak ada perabotan di seluruh ruangan. Tetapi ketika dia masuk, Tang San jelas merasa bahwa elemen angin di ruangan ini jelas lebih kuat daripada di luar. Meskipun dia tidak dapat dengan mudah memobilisasi indera spiritualnya, karena keberadaan sinar kesadaran spiritual itu, kekuatan spiritualnya meningkat jauh lebih cepat daripada orang biasa, dan persepsinya juga lebih tajam. Tang San segera menemukan bahwa elemen angin ini berasal dari beberapa biji yang ditempatkan di 4 sudut ruangan. Setelah menutup pintu, ekspresi Wang Yanfeng tampak sedikit serius. "Katakan, bagaimana kemampuan mengendalikan bila anginmu berasal?" Petik 2. Tang San berkedip dan berkata, "Guru." Wang Yanfeng menatapnya dengan wajah cemberut, dan berkata, "Pastikan untuk memperjelas bahwa ini tentang hidup dan matimu. Aku perlu penjelasan yang masuk akal, jika tidak, kamu tidak dapat terus tinggal di sini." "Apa-apaan ini? Apa yang terjadi denganmu? Saat kau baru bangun, aku merasa ada yang tidak beres." Manusia yang biasanya membangkitkan darah serigala angin pertama kali muncul memiliki karakteristik yang mirip dengan serigala angin, ketika mereka berubah, dan meningkatkan kekuatan tubuh, dan kemudian secara bertahap mengumpulkan darah milik angin di dalam darah kekuatan elemen, sehingga kekuatan ini akan meningkat secara bertahap, dan akhirnya mengendalikan kemampuan alami bila angin.
Petik 2. Tapi kau tidak memiliki transformasi serigala angin dari awal sampai akhir, tapi kau bisa menggunakan bila angin, dan kekuatan bila anginmu sepertinya meningkat dengan sangat cepat. Tingkat kendali ini digunakan hari ini. Seharusnya ini bukan kemampuan bawaanmu. Bila angin juga bisa dikatakan berasal dari kekuatan darah. Lalu, dari mana pengendali bila anginmu berasal? Tidak ada yang mengajari, aku tidak percaya kamu bisa dilahirkan dengan itu. Apalagi, kamu juga perlu menjelaskan kepadamu bagaimana kaisimu muncul. Tang San terdiam, dia sedikit menundukkan kepalanya, seolah memikirkan bagaimana menjelaskan semua yang ditanyakan Wang Yanfeng. Wang Yanfeng tidak terburu-buru, hanya menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, Tang San perlahan berbicara, "Guru, aku sebenarnya sudah bangun sejak lama, bukan hanya kali ini." "Yah, kapan?" Wang Yanfeng sepertinya sudah menebaknya sejak lama. "Usia 6 tahun, ketika aku berusia 6 tahun, aku terbangun secara kebetulan. Saat itu, aku sangat lapar di malam hari, jadi aku pergi keluar untuk mencari makanan, dan tanpa sadar berjalan ke tepi desa. Di hutan, aku menemukan seorang pria, dia menangkapku. Saat itu, aku ketakutan dan ingin berteriak, tetapi dia menutupi mulutku. Di bawah ketakutan, aku membangkitkan kekuatan dalam darahku." Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Orang itu sepertinya merasakan kebangkitanku. Dia mengatakan kepadaku untuk tidak berteriak, lalu biarkan aku pergi, dan memeriksa tubuhku lagi. Setelah pemeriksaan, dia bertanya apakah mau belajar dengannya. Saat itu, aku tidak tahu apa-apa, bahkan belajar itu apa. Kemudian pria itu memberi tahuku sesuatu dan memberiku sesuatu untuk dimakan setiap malam. Ketika aku pergi mencarinya, dia akan memberiku sesuatu untuk makan. Dulu aku lapar, jadi aku pergi ke sana setiap hari. Dia mulai mengajariku sesuatu, dan secara bertahap, aku tahu lebih banyak. Bila angin juga apa yang dia ajarkan untukku kendalikan. Seperti apa tampangnya? Apakah kamu tahu namanya?" tanya Wang Yanfeng. Tang San menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, "Dia tidak mengatakannya. Dia bilang dia akan memberitahuku ketika aku dewasa, tetapi 3 bulan yang lalu, dia tidak muncul lagi. Setelah itu, upacara kebangkitan tiba. Jadi, dia mengajarimu cara mengontrol bila anginmu. Lalu, apa dia bilang kenapa kamu tidak bisa berubah menjadi serigala angin?" Tang San berkata, "Dia mengatakan bahwa transformasi belum tentu baik, karena itu akan terbatas pada semacam transformasi iblis, dan kita hanya harus mengambil esensinya. Dia mengajariku metode kultivasi, dan kemudian aku tidak dapat berubah. Dia mengatakan bahwa latihan semacam ini sangat istimewa, dan tidak dapat disebarkan atau dipelajari begitu saja, jika tidak maka akan mudah mendapat masalah dan bahkan mati." Petik 2. Teknik kultivasi. Teknik kultivasi yang hanya dimiliki oleh kita manusia. Mata Wang Yanfeng berbinar. Tang San berkata, "Aku tidak tahu. Aku hanya ingat bahwa ketika aku melihatnya untuk terakhir kalinya, dia memberitahuku sebelum dia pergi bahwa apapun yang terjadi di masa depan, ingatlah untuk menyelamatkan umat manusia sebagai tujuan. Suatu hari, umat manusia tidak akan lagi menjadi budak." Begitu kata-kata ini keluar, Wang Yanfeng tiba-tiba bergidik di seluruh tubuhnya, dengan ekspresi kaget di wajahnya, dan mengepalkan tinjunya tanpa sadar, seolah-olah dia telah dirangsang dengan kuat dan tidak bisa menjadi dirinya sendiri untuk waktu yang lama. "Penebusan, keselamatan," dia berkata, mengerucutkan bibirnya. Tang San bisa merasakan kegembiraan di hatinya saat ini. Setelah beberapa lama, ekspresi Wang Yanfeng menjadi tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, menstabilkan emosinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tang San, kamu ingat, jangan beritahu siapapun apa yang kamu katakan kepadaku hari ini, jangan beritahu Muxue dan yang lainnya, kamu hanya bisa menyembunyikannya di hatimu sendiri. Jika seseorang bertanya padamu di masa depan, dari siapa kamu belajar keterampilan manipulasi bila angin, kamu dapat memberitahu mereka bahwa kamu mempelajarinya dariku, mengerti?" Tang San menatapnya dan berkedip lagi, "Guru, apakah kamu ingin belajar? Aku bisa mengajarimu." Orang itu berkata, "Selama itu manusia, itu bisa diajarkan." Petik 2. Hati Wang Yanfeng tergerak. Hari ini dia benar-benar terkejut dengan keterampilan kontrol yang ditunjukkan Tang San ketika dia menggunakan bila angin 2 kali. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa kontrolnya terhadap elemen angin sudah sangat halus, dan bahkan sulit baginya untuk meningkatkan. Namun, bila angin tanpa bayangan yang dilemparkan Tang San hari ini tampaknya telah membuka pintu baru baginya. Dia ragu-ragu sedikit, belajar dari murid-muridnya sendiri. "Guru, aku tidak berpikir kamu bisa mengalahkanku." Pada saat ini, Tang San tiba-tiba berkata, "Hah?" Wang Yanfeng tercengang sejenak, menatap Tang San, yang dilihatnya adalah mata Tang San yang sedikit kekanak-kanakan tapi sangat serius. "Tidak bisa mengalahkanmu?" Wang Yanfeng bertanya. Tang San mengangguk dan berkata, "Orang itu mengatakan kepadaku, jangan mudah menunjukkan kemampuan bertarungmu di depan orang lain. Hari itu, aku benar-benar ingin membunuh mereka, tetapi aku dapat merasakan bahwa aku seharusnya tidak dapat mengalahkan mereka dua yang terkuat. Namun, iblis serigala biasa seharusnya tidak bisa mengalahkanku." Petik 2. Wang Yanfeng berkata, "Aku juga tidak bisa." Tang San berkata, "Tingkat energi guru harus lebih tinggi dariku, tetapi kamu mungkin tidak dapat mengalahkan bila anginku." Wang Yanfeng berpikir sejenak, dan berkata, "Kalau begitu bagus, di sini saja, mari kita bahas. Jika kamu menang, aku akan belajar bagaimana menggunakan pisau angin bersamamu. Jika kamu kalah, guru akan mengajarimu gaya kultivasi elemen untuk meningkatkan dirimu."
Bagaimana? Petik 2. Oke, Tang San segera mengangguk. Semua yang dilakukan Tang San hari ini dapat dikatakan bermaksud baik, terutama untuk beberapa tujuan. Tang San menunjukkan kepada Wang Yanfeng bila angin tanpa bayangannya untuk memberi tahu Wang Yanfeng kemampuannya. Dengan cara ini, dalam pikiran Wang Yanfeng, statusnya akan ditingkatkan, dan tingkat kebebasannya akan lebih besar di masa depan. Selain itu, dia menginginkannya untuk mengajari Wang Yanfeng beberapa kemampuannya, dan kemudian menyebarkannya ke 4 lainnya. Dengan cara ini, kekuatan mereka dapat ditingkatkan sesegera mungkin, dan penilaian setelah 3 tahun dapat dilalui dengan lancar, sehingga tidak akan ada lagi tragedi. Arti yang lebih dalam adalah dia menunjukkan nama, penebusan, dan dia ingin melihat reaksi Wang Yanfeng. Karena Wang Yanfeng sangat protektif terhadap mereka, dia ingin menguji apakah Wang Yanfeng tahu tentang organisasi penebusan, atau apakah dia bahkan anggota organisasi penebusan. Jika ini masalahnya, ini adalah situasi terbaik, yang kondusif untuk bergabung dengan organisasi ini di masa depan dan mencari istri yang bereinkarnasi melalui mereka. Poin terakhir, tentu saja, adalah untuk kultivasinya sendiri. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa kekuatan Wang Yanfeng tidak sebaik dia adalah untuk menemukan kesempatan bagi dirinya sendiri untuk melahap beberapa garis keturunan serigala angin Wang Yanfeng, sehingga dapat menembus ke tingkat keempat Suan Tiangong. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah dengan hati-hati memikirkan banyak metode, dan juga mengamati serigala angin tingkat keempat di kota. Sulit untuk membuat serangan gegabah pada serigala angin tingkat 4, dan terlalu mudah untuk diekspos, bagaimanapun, sosoknya adalah bahaya tersembunyi terbesar. Menelan tidak akan melukai akarnya, ini adalah yang paling aman untuk memulai dengan Wang Yanfeng untuk menyelesaikan terobosan. Tang San juga mempertimbangkan, bagaimana jika Wang Yanfeng adalah antek setia klan Serigala Angin. Namun, kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil. Bahkan jika Wang Yanfeng tidak berani memberontak terhadap klan Serigala Angin, dari sikapnya terhadap rakyatnya sendiri, tidak ada yang salah dengan karakternya. Mengambil 10.000 langkah mundur dan berkata, jika dia benar-benar dikhianati dan ditekan secara paksa, dan jika dia benar-benar cemas, dia akan membangkitkan kesadaran spiritual ilahi dan meratakan kota Serigala Angin. Tang San menimbang selama beberapa hari, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa dengan mengekspos dirinya sampai batas tertentu, manfaat yang bisa dia dapatkan jauh lebih banyak daripada risiko yang dia ambil. Karena itu, dia membuat pilihan seperti itu. Pada saat ini, Wang Yanfeng sudah berjalan ke sudut, dengan hati-hati bergerak di antara biji yang memancarkan elemen angin. Saat berikutnya, Tang San tiba-tiba merasakan lapisan energi lembut menembus udara, itu jelas elemen angin. Elemen angin menyelimuti seluruh ruangan, yang sebenarnya merupakan keberadaan yang mirip dengan lingkaran sihir sistem angin. Sebenarnya ada hal seperti itu. Hati Tang San terkejut. Kejutan yang dibawa Wang Yanfeng padanya bisa dikatakan cukup kuat. Ternyata ada keberadaan seperti itu di dunia ini. Oke, jangan khawatir tentang membuat terlalu banyak kebisingan di sini. Ayo, biarkan aku melihat apa yang kamu pelajari dari orang itu. Wang Yanfeng sengaja menjauhkan diri dari Tang San, untuk memberinya lebih banyak bilah angin multi ruang. Diskusi kali ini jelas berbeda dari panduan sebelumnya, Wang Yanfeng tidak meremehkan anak 8 tahun di depannya, matanya bersinar dengan cahaya biru, dan tubuhnya langsung membengkak. Manusia melemparkan transformasi serigala angin, meskipun tubuhnya akan menjadi lebih kuat, tetapi itu tidak akan lebih besar dari serigala angin pada tingkat yang sama. Meskipun demikian, Wang Yanfeng, yang telah melakukan transformasi serigala angin, tingginya juga lebih dari 2 meter, dan elemen angin di sekitar tubuhnya jelas menjadi manik, dan cahaya biru juga bertahan di atas sepasang cakar serigala. Meskipun ada jarak tertentu darinya, Tang San masih bisa dengan jelas merasakan tekanan yang dilepaskan darinya di wajahnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi Tang San sejauh ini ketika dia datang ke dunia ini. Tang San menatap Wang Yanfeng dengan sungguh-sungguh, tubuhnya sedikit berjongkok, kakinya satu di belakang yang lain. Ada juga glaukoma yang mengalir di matanya, dan cahaya cian samar keluar di sepanjang sudut matanya. Detik berikutnya, Tang San bergerak, dia mengangkat kedua tangannya pada saat yang sama, dan 2 bilah angin yang jelas lebih besar daripada saat mereka berdebat di halaman sebelumnya ditembakkan. Kali ini, masih tidak ada suara, 2 bilah angin, satu kiri dan satu kanan, menarik 2 busur dan terbang lurus ke arah Wang Yanfeng. Wang Yanfeng juga diluncurkan pada saat yang sama, dia tidak mengendalikan bilah angin. Dia telah mengalami kekuatan bilah angin Tang San sebelumnya. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk menghindari bilah angin seperti itu. Dia tidak tahu mengapa Tang San mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya dengan percaya diri, atau dia benar-benar memiliki kepercayaan diri dan kekuatan yang cukup. Dia juga ingin melihat. Dia mengabaikan 2 bilah angin, bergegas langsung ke Tang San, menutup jarak, dan mencegah Tang San melepaskan lebih banyak bilah angin. Ini adalah cara terbaik. Tapi dia sendiri tidak melepaskan bilah angin, lagi pula, dia masih khawatir Tang San akan terluka jika dia tidak bisa melawan. Pada saat yang sama, Tang San melangkah mundur. Uff! 2 bilah angin mengenai sendi lutut Wang Yanfeng. Pada saat ini, meskipun dia sudah menggunakan elemen angin untuk melindungi tubuhnya, kekuatan tubuhnya meningkat pesat setelah transformasi. Namun, dia masih terhuyung-huyung oleh 2 bilah angin ini, dan perawakannya ke depan sedikit di luar kendali. Hatiku juga terkejut, ini bukan bilah angin yang dapat ditampilkan oleh transformasi serigala angin tingkat kedua. Dan hanya memanfaatkan hilangnya kendali, Tang San menjauh dari samping dan menarik jarak lagi. Kedua bilah angin di tangannya dilepaskan lagi.
Wang Yanfeng bergerak maju, berbalik dengan sepasang cakar serigala, dan mengendalikan tubuhnya. Namun kedua bilah angin itu datang lagi dan mengenai lututnya lagi, menyebabkan tubuhnya yang hendak memantul tiba-tiba berhenti. Lalu ada dua bilah angin. Kedua bilahnya lebih kecil, tetapi ketika mereka terbang, Wang Yanfeng jelas merasakan ancamannya. Kedua bilah itu tampaknya lebih kuat dari yang sebelumnya. Apakah sudah dikompresi? Dia berjongkok tanpa sadar, dan menembakkan sepasang cakar serigala, membentuk angin puyuh di depannya, tidak berani mengambilnya lagi. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul, di atas angin puyuh di depannya, dua sinar biru menyala dan menghilang. Detik berikutnya, Wang Yanfeng merasakan sakit kesemutan di matanya, dan dia tanpa sadar mengangkat lengannya untuk memblokir di depannya. Dia merasakan rasa sakit yang menyengat datang dari lengannya, dan serangan Tang San jelas ditujukan ke matanya. Bila angin Tang San lebih kuat dari yang dia bayangkan, jelas mencapai tingkat ketiga. Ini adalah situasi yang tidak pernah dibayangkan Wang Yanfeng sebelumnya. Kekuatan Tang San telah mencapai peringkat ketiga di usia muda, meskipun dia tidak dapat berubah, kekuatan bilah angin dan keterampilan manipulasi saja harus dapat menandingi iblis serigala peringkat ketiga biasa tanpa masalah. Namun, dia bukan tingkat ketiga. Wang Yanfeng tidak lagi meremehkan pikiran Tang San, dia mengeluarkan raungan rendah, tubuhnya bersinar terang, dan mata birunya menjadi sedikit lebih dalam. Elemen angin kencang sepertinya diperkuat oleh lingkaran sihir di dalam ruangan, menyebabkan setiap bulu serigala di tubuhnya memancarkan cahaya cian yang redup. Wang Yanfeng menginjak tanah dengan kedua kakinya, tiba-tiba berakselerasi, melindungi matanya dengan tangannya, dan menyerang langsung ke arah Tang San. Kedua bilah angin mendarat di Wang Yanfeng lagi, tetapi mereka langsung dibubarkan oleh elemen angin pelindung tubuhnya. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menunjukkan basis kultivasinya. Yang harus dia lakukan adalah sederhana, menutup jarak dan mengakhiri pertarungan. Dari sudut pandang Wang Yanfeng, tidak peduli seberapa halus kendali Tang San terhadap bilah angin, jika dia tidak bisa menembus pertahanannya sendiri, itu tidak masuk akal. Sekali dalam pertempuran jarak dekat, Tang San, yang bahkan tidak bisa mengubah dirinya sendiri, pasti akan kalah. Ruangan itu sangat besar, tetapi pada saat berikutnya, dia akan berada di depan Tang San. Pada saat ini, sudut mulut Tang San naik, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Sebenarnya, yang dia inginkan adalah inisiatif Wang Yanfeng untuk mendekat. Dalam hal kecepatan absolut, dia bukan lawan dari Wang Yanfeng tingkat keempat, tetapi dalam pertempuran jarak dekat, dia sangat ahli dalam hal itu. Tidak peduli seberapa kaya pengalaman tempur Wang Yanfeng, tidak mungkin untuk membandingkannya dengan dia, generasi Raja Dewa yang telah mengalami ratusan pertempuran di kehidupan sebelumnya. Jari kaki Tang San dengan ringan mengetuk tanah, sosoknya berkedip-kedip seperti hantu, hampir menghindari serangan frontal Wang Yanfeng dari celah yang mustahil. Dia segera berputar ke samping Wang Yanfeng, berjongkok, dan menghindari lengan tebal Wang Yanfeng dengan menggunakan tubuh kurusnya. 5 jari tangan kanannya menyatu dan menusuk seperti kilat, mengenai ketiak Wang Yanfeng hampir seketika. Tubuh Wang Yanfeng ditembak dengan cahaya biru, dan ditambah dengan tubuhnya yang kuat, ia awalnya memiliki tingkat pertahanan yang cukup besar. Namun, Tang San mematahkan wajahnya kali ini, ditambah dengan peningkatan tangan giok misterius, langsung menyebabkan celah pada elemen angin pelindung tubuh Wang Yanfeng. Ketiak adalah titik kuncinya, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, pertahanan di sini relatif lemah. Wang Yanfeng hanya merasakan sakit seperti tusukan di ketiaknya, dan pada saat berikutnya, setengah dari tubuhnya lumpuh. Tepat ketika dia terkejut, tangan kanan Tang San sudah mengepal, dan pukulan lain mengenai ketiaknya. Begitu tubuh Wang Yanfeng melunak, dia jatuh ke tanah. Tang San menyandarkan tubuhnya ke tubuhnya, menekan bahunya di bawah ketiaknya, menjatuhkannya langsung ke tanah. Wang Yanfeng hanya merasa bahwa sisi kanan tubuhnya sakit dan lunak, tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun, dan hatinya penuh ketakutan. Dia tidak benar-benar tahu bagaimana dia kalah, semuanya terjadi terlalu cepat. Dia takut menyakiti Tang San, jadi dia tidak pernah berani mengeluarkan semua kemampuannya. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menggunakan bilah angin yang paling dia banggakan untuk menyerang ke segala arah. Tang San benar-benar menjatuhkannya dalam pertempuran jarak dekat, yang membuatnya tidak bisa dipercaya. Tang San dengan cepat mundur, cahaya biru berkedip di telapak tangannya. Dalam 3 tabrakan tadi, dia diam-diam mencuri sedikit kekuatan darah serigala angin urutan keempat dari Wang Yanfeng menggunakan Xuantian Gong, yang merupakan salah satu alasan mengapa setengah dari tubuh Wang Yanfeng sakit. Meskipun jumlah totalnya tidak besar, levelnya adalah peringkat keempat, Tang San langsung merasakan perubahan dalam Xuantian Gong di tubuhnya, seperti mendidih. Penilaianku sendiri benar, dan yang aku butuhkan adalah kekuatan darah dari atribut yang sama dan tingkat yang lebih tinggi untuk membantu diriku sendiri menyelesaikan terobosan. Merasakan perubahan ini, Tang San mundur ke kejauhan, duduk di tanah, terengah-engah, menunjukkan ekspresi kelelahan. Faktanya, dengan kekuatan mendalam dan kemampuan pemulihan Xuantian Gong, tidak ada masalah dalam menggunakan bilah angin lebih dari 10 kali. Ini masih dalam keadaan Tang San tidak menggunakan Leopard Flash. Jika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, Tang San akan memiliki peluang 60-70% untuk mengalahkan Wang Yanfeng. Wang Yanfeng memiliki reservasi, mengapa dia tidak? Meskipun ada celah di basis kultivasi kedua belah pihak, Tang San masih jauh lebih kaya daripada yang lain dalam hal pengalaman tempur dan metode pertempuran. Dalam kehidupan sebelumnya, terlalu mudah baginya untuk mengalahkan lawan-lawannya di seluruh jajaran. Namun,
Dalam kehidupan ini, dia belum sepenuhnya memahami dunia, dia juga tidak mendapatkan lebih banyak manfaat dari dunia ini, jika tidak, dia hanya akan menjadi lebih kuat lebih cepat. Perasaan asam secara bertahap mereda, Wang Yanfeng berbalik dan duduk, menatap Tang San dengan emosi yang kompleks di matanya. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan kalah dari seorang anak berusia 8 tahun. Namun, jika dia kalah, dan dia tidak akan menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Guru, aku agak terlalu lelah, bisakah aku kembali beristirahat dulu? Tang San memandang Wang Yanfeng, menunjukkan ekspresi menyedihkan. Mulut Wang Yanfeng berkedut, pergi. Ingat apa yang aku katakan hari ini, jangan beritahu siapapun apa yang kamu katakan hari ini, jika tidak, itu akan menyebabkan kematian. Petik 2. Baik guru. Tang San buru-buru setuju, bangkit, membuka pintu dan pergi. Dia harus memahami perasaan terobosan, dan dengan cepat membiarkan Suantian Gongnya memasuki tingkat keempat. Jika basis kultivasi dapat dinaikkan ke tingkat selanjutnya, semuanya secara alami akan menjadi berbeda. Tang San kembali ke kamarnya dan menemukan bahwa Wang Song sedang berkultivasi. Tang San naik ke tempat tidur, dalam suasana hati yang baik, menilai dari reaksi Wang Yanfeng, Tang San tahu bahwa penilaiannya benar. Guru pasti memiliki keraguan, tetapi guru akan tetap membela diri. Tang San tidak keberatan memberikan beberapa teknik senjata tersembunyinya kepada guru. Dan masih ada kegembiraan yang tak terduga hari ini, yaitu lingkaran sihir angin di kamar lantai 2 Wang Yanfeng. Ini jelas bisa digunakan untuk budidaya. Pengendalianku saat ini atas elemen angin harus melewati tanda yang ditinggalkan oleh darah serigala angin. Tetapi ini membutuhkan perbaikan terus-menerus melalui menelan. Dia ingin mengendalikan elemen angin secara langsung, tetapi dia sepertinya tidak dapat melakukannya, bahkan jika dia memiliki kekuatan mental yang cukup, dia tidak dapat menariknya. Ini juga dibatasi oleh aturan pesawat ini. Jika kamu ingin menerobos aturan ini, menurut hierarki dunia biru dari penjelasan Wang Yanfeng, aku khawatir kamu harus menunggu sampai kamu menembus peringkat ke-9 sebelum ini memungkinkan. Tang San duduk bersila, mengaktifkan Suantian Gong, dan energi Suantian yang mendidih dengan cepat mengalir melalui gerbang di bawah cahaya biru. Kali ini, Tang San, yang telah lama terjebak pada tahap ketiga kemacetan Suantian Gong, akhirnya membuat terobosan dan berhasil menerobos. Aura Tang San jelas tumbuh lebih kuat, dan penyerapan energi spiritual surga dan bumi menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Di tahap keempat, dia akhirnya memasuki tahap keempat Suantian Gong. Saat Tang San berhasil menembus ke tingkat keempat, dia segera merasa bahwa seluruh dunia dalam persepsinya tampaknya telah berubah. Ini adalah perasaan yang luar biasa, dalam persepsinya, dunia tampaknya memiliki banyak hal yang memanggilnya, dan dia juga dapat merasakan lebih banyak aura yang dimiliki dunia ini. Semuanya di sini memanggilnya, dan jejak garis keturunan serigala anginnya jelas semakin dalam. Meskipun tidak melahap terlalu banyak, itu juga kekuatan garis keturunan tingkat keempat, dan itu masih memiliki efek tertentu padanya. Yang paling penting adalah peningkatan Suantian Gong. Melalui kultivasi bertahun-tahun ini dan pengalaman yang terkumpul melalui terobosan yang sukses ini, Tang San secara bertahap menemukan hubungan antara seni Suantiannya dan transformasi Dewa Iblis, atau hubungan antara seni Suantiannya dan garis keturunan klan Iblis. Untuk menjadi lebih kuat, kamu juga membutuhkan lebih banyak keterampilan. Kemudian, mencari monster yang lebih kuat, yang lebih cocok untuk dilahap oleh keterampilan mereka sendiri, meninggalkan jejak garis keturunan mereka, sehingga mereka juga memiliki kemampuan seperti itu, tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Kota Serigala Angin jelas bukan tempat di mana dia akan tinggal sepanjang waktu. Hanya dengan pergi ke kota-kota besar di Kekaisaran Tianyu, kamu dapat menemukan monster dengan garis keturunan yang lebih kuat. Tetapi premisnya adalah dia memiliki kekuatan untuk melahap mereka, dan setelah 3 tahun, dia bisa mendapatkan status pengikut. Menurut apa yang dikatakan Wang Yanfeng, dengan status pengikut, dia bisa berjalan dengan bebas di daratan, asalkan dia mendapat persetujuan dari tuannya. Pergi ke kota besar 3 tahun kemudian, ini adalah tujuan yang ditetapkan Tang San untuk dirinya sendiri. Untuk 3 tahun ke depan, yang terpenting baginya adalah akumulasi. Melalui akumulasi lebih lanjut, dia akan menguasai beberapa hal dari kehidupan sebelumnya dan meningkatkan kekuatannya. Mungkin karena darah yang diambil kurang kuat, ketika Tang San melihat Wang Yanfeng lagi keesokan harinya, dia sepertinya sudah kembali normal. Namun, sorot mata Wang Yanfeng saat dia menatapnya sudah jelas berubah. Bagaimana mungkin Wang Yanfeng tidak melihat bahwa anak berusia 8 tahun ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan tingkat ketiga? Ini juga membuat Wang Yanfeng sedikit lega, hari itu Tang San memiliki kecenderungan untuk melakukannya, karena Tang San benar-benar memiliki kekuatan tertentu. Bahkan Wang Yanfeng berkata tanpa habis-habisan. Tampaknya anak ini tidak hanya mahir dalam memanipulasi bila angin, tetapi juga sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Itu masih kelas budaya di pagi hari, Tang San mendengarkan dengan seksama, belajar membaca dan menulis dengan serius. Setelah kelas, Wang Yanfeng memanggil Tang San ke atas lagi. Tang San, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Meskipun aku sudah memberitahumu kemarin, kurasa aku masih perlu memberitahumu beberapa kata lagi. Wang Yanfeng memandang Tang San dengan sungguh-sungguh. Guru, katamu. Tang San mengangguk. Wang Yanfeng berkata, ketika aku pertama kali mengajarimu, aku memberitahumu apa artinya duduk. Apakah kamu ingat? Tang San mengangguk lagi. Wang Yanfeng berkata, sekarang aku berbicara denganmu, bukan karena guru takut mati. Faktanya,
guru telah hidup selama beberapa dekade, dan dianggap yang tertua di antara kita manusia. Dibandingkan dengan kebanyakan orang, aku sudah bahagia, setidaknya aku bisa tinggal bersama istriku, hidup kita sepadan. Namun, di kota Serigala Angin kita, ada total 27 pengikut ditambah kalian berlima, itu 32. Jika salah satu dari kami menemukan masalah, itu mungkin semua duduk bersama. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kata penebusan yang kamu sebutkan kemarin, jangan sebutkan kepada siapapun, dan untuk kekuatanmu sendiri, kamu juga harus menyembunyikannya sebanyak mungkin. Kamu masih muda, jangan impulsif, ini harus dikendalikan. Ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk semua manusia di kota Serigala Angin. Bisakah kamu mengerti maksudku? Aku mengerti. Tang San mengangguk dengan serius. Wang Yanfeng menghela nafas pelan dan berkata, aku harap kamu benar-benar mengerti. Nah, karena aku kalah darimu kemarin, kata-kata guru diperhitungkan. Mulai malam ini, kamu bisa datang ke ruangan ini untuk berlatih. Ruangan ini memiliki semangat angin. Lingkaran sihir diatur oleh batu, meskipun lingkaran sihir ini sangat sederhana, tetapi ini adalah sedikit usaha yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Kamu datang untuk berlatih setiap hari, ini akan sangat bermanfaat bagi pemahamanmu tentang elemen angin, dan kamu akan mengolah bilah angin lebih efektif. Kamu hanya memiliki kemampuan sekarang pada usia 8 tahun, dan masa depan tidak terbatas. Kamu harus mendengarkan kata-kata guru dan menjaga kegunaanmu, dan masa depan akan memiliki kemungkinan tak terbatas. Petik 2. Ya, Tang San menjawab dengan hormat. Wang Yanfeng ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Atau apakah kamu ingin bertanya? Tang San berkata, guru, apakah kamu ingin belajar cara mengendalikan bilah angin denganku? Mulut Wang Yanfeng berkedut. Jelas dia tidak menyangka ini akan menjadi apa yang akan dia tanyakan, tetapi dia hanya ragu sedikit, lalu mengangguk, dan berkata, belajar. Aku ingin menerobos ke peringkat kelima sudah sangat sulit. Klan Serigala Angin juga aku tidak akan memberimu teknik yang sesuai. Selain itu, kekuatan garis keturunan kita terbatas. Tidak banyak garis keturunan terkuat di garis keturunan kota Serigala Angin, jadi tentu saja ada batasan bagi kita. Mempelajari beberapa keterampilan juga dapat meningkatkan kekuatanmu. Maka guru akan menerima. Tang San berkata, guru, apakah ada cara untuk memperkuat darah? Wang Yanfeng terkejut, dan berkata, ini seharusnya ada, tapi aku tidak tahu. Tapi aku pernah mendengarnya. Apakah itu monster atau roh, di antara klan yang sama, jika ada klan berpangkat tinggi yang bersedia untuk melucuti darahnya ketika dia mati? Mewariskan intisari kepada klan berpangkat rendah, dapat meningkatkan garis keturunan mereka. Adapun kita manusia, kita tidak perlu memikirkannya. Bagaimana monster dan roh dapat memberi kita nilai warisan peringkat yang tinggi? Petik 2. Tang San berkata, bagaimana dengan pengelupasan paksa? Apakah mungkin? Hati Wang Yanfeng menegang, siapa yang mengatakan ini padamu? Apakah orang yang mengajarimu sebelumnya? Tang San mengangguk. Tentu saja dia memikirkannya sendiri, tetapi sekarang dia hanya bisa menanam pada orang yang tidak perlu, dan orang yang tidak perlu ini juga bisa menjadi Sujiaksin. Wang Yanfeng berkata, mungkin itu mungkin. Tapi itu bukan yang bisa aku sentuh. Dalam proses penebusan, mungkin. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras, aku menyebutkan dua kata ini lagi. Ingat, kamu tidak boleh menyebutkannya, terutama ketika kamu berada di luar, jangan menyebutkannya kepada siapapun. Guru, tenang saja, aku mengingatnya. Mulut Tang San berkedut. Wang Yanfeng berkata dengan marah, oke, nak. Kalau begitu, kamu akan mulai mengajariku sekarang. Aku ingin mempelajari metodemu membuat bilah angin tidak terlihat. Petik 2. Tang San mengangguk dan berkata, guru, kontrol bilah angin sebenarnya tidak sulit. Yang pertama adalah membiarkan bilah angin menggunakan keuntungan terbesarnya, yaitu kecepatan. Elemen angin itu sendiri adalah bantuan terbaik untuk kecepatan. Oleh karena itu, bilah angin tanpa bayangan yang kamu lihat sebenarnya didasarkan pada kecepatan. Biarkan aku mengajarimu beberapa hal dasar hari ini. Teknik ini disebut panah lempar tangan, yang dapat mempercepat bilah angin sebanyak mungkin. Aku akan mengajarimu manuver setelah kamu menguasai panah ayun tangan. Setelah kamu mempelajari kedua teknik ini, kamu dapat mulai bereksperimen dengan pedang angin tanpa bayangan. Wang Yanfeng mendengarkan apa yang dia katakan, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lamban. Apakah ada begitu banyak trik? Tadi malam, Tang San tidak hanya menerobos ke tingkat keempat dari Xuan Tiangong, ketenangan malam juga berarti perlindungan dan pengakuan Wang Yanfeng terhadapnya. Ini juga memungkinkan Tang San mengenali guru itu selangkah lebih dekat. Saat ini, Tang San mulai mengajari Wang Yanfeng teknik dasar dalam senjata tersembunyi Sekte Tang. Wang Yanfeng cukup baik dalam kontrol, bahkan lebih baik daripada kebanyakan monster serigala, dan kecepatan belajar secara alami sangat cepat. Setiap pagi dari akhir kelas budaya hingga makan siang, Wang Yanfeng belajar dari Tang San. Namun, di mata saudara-saudara keluarga Wang dan Ling Muxue, tampaknya Wang Yanfeng secara khusus membuka dapur kecil untuk Tang San. Dalam hal ini, keempatnya tidak keberatan. Ling Muxue dan Tang San adalah yang paling dekat, bagaimanapun juga, mereka bersama di saat yang paling sulit. Dan karena saudara-saudara keluarga Wang jauh lebih tua, mereka semua secara tidak sadar berpikir bahwa untuk Tang San, yang baru berusia 8 tahun, guru tentu saja perlu mengajar lebih banyak, jika tidak, dia tidak akan dapat lulus ujian 3 tahun kemudian.
Ketika Tang San pertama kali berkultivasi dalam lingkaran sihir sistem elemen angin, pemahamannya tentang dunia ini akhirnya sedikit lebih dalam. Saat malam tiba, ruangan memancarkan cahaya biru redup, dan ada elemen angin lembut yang beriak di batu roh angin di sudut. Meskipun hanya elemen angin yang sedikit lebih kaya, itu juga membuat aura langit dan bumi di ruangan itu beberapa kali lebih tebal daripada tempat lain, yang sangat bermanfaat bagi budidaya Suantian Gong Tang San. Namun, dia tidak terburu-buru untuk berlatih Suantian Gong, tetapi mencoba merasakan elemen angin di sini. Dalam kehidupan sebelumnya, dengan kekuatan ilahi dan kesadarannya yang kuat, mudah untuk mengontrol elemen apapun. Dalam kehidupan ini, mulai dari awal, segala sesuatu menjadi berbeda, dan persepsinya tentang segala sesuatu harus ditinjau kembali. Unsur angin di sini sangat ringan, dan angin sepoi-sepoi berasa hangat dan dingin. Ketika Tang San mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan mereka, unsur angin akan berdesir secara alami, dan akan timbul perasaan penolakan. Tidak akan tertarik padanya. Dan ketika Tang San berlatih dengan metode Suantian Gong, setelah elemen angin ini secara paksa disedot ke dalam tubuhnya olehnya, mereka secara alami akan terpengaruh oleh Suantian Gong dan diubah menjadi vitalitas langit dan bumi. Dengan cara ini, tidak ada masalah dalam mempromosikan kultivasi Suantian Gong, tetapi bukan ini yang diinginkan Tang San. Yang dia inginkan adalah membuat dirinya lebih kuat, dan kekuatan ini tidak hanya dihasilkan oleh kemampuan Suantian. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan elemen angin secara langsung, mengapa klan Serigala Angin bisa? Saat ini, dia menggunakan Suantian Gong untuk memobilisasi merek garis keturunan serigala angin di tubuhnya, sehingga sebagian energi Suantiannya diubah menjadi energi bila angin. Dari merek ini, Tang San langsung merasakan perbedaannya. Seiring dengan transformasinya, elemen angin di sekitarnya jelas mulai berubah. Merek garis keturunan serigala angin di tubuhnya seperti simpul, yang membuat elemen angin berkeliaran di sekitar tubuhnya. Tang San mencoba menarik elemen angin ini ke dalam tubuhnya melalui simpul ini, tetapi menemukan bahwa sesuatu di tubuhnya tampaknya mengisolasi bagian dalam dan luar, dia tidak bisa melakukannya, dia hanya bisa dengan enggan memindahkan beberapa elemen angin di udara. Dia memadatkan bila angin, dan bila angin di telapak tangannya akan memiliki efek penyerapan yang lebih jelas pada elemen angin di udara, dan kekuatan bila angin itu sendiri juga akan ditingkatkan. Menarik, Tang San samar-samar memahami sesuatu. Di negeri dongeng ini, atau di dunia Falan, tampaknya berbagai elemen tidak dapat langsung digunakan untuk traksi dan kultivasi, tetapi menurut aturan khusus, mereka hanya tertarik pada makhluk yang mengandung elemen yang sama dalam kekuatan darah. Artinya, monster serigala dari klan serigala angin dapat menyerap elemen angin di udara untuk memperkuat garis keturunan mereka, dan bahkan manusia yang merupakan pengikut tetapi memiliki darah klan serigala angin di tubuh mereka dapat melakukan hal yang sama. Dan alasan mengapa dia tidak bisa menyerap elemen angin adalah karena dia adalah keturunan manusia murni, dan dia tidak memiliki garis keturunan dari klan serigala angin. Suantian Gong dapat melarutkan kekuatan garis keturunan ini, tetapi tidak dapat langsung diserap dari udara, tetapi dapat menyerap energi garis keturunan serigala angin yang diubah oleh klan serigala angin dari tubuh klan serigala angin untuk memperkuat bila anginnya sendiri. Garis keturunan tampaknya menjadi penyaring kekuatan alam. Di dunia ini, alasan mengapa manusia begitu lemah sangat berkaitan dengan aspek ini. Manusia biasa tidak dapat berkultivasi sama sekali, karena tidak ada hukum yang cocok untuk kultivasi mereka. Makhluk seperti itu, secara alami, hanya dapat direduksi menjadi budak. Alasan mengapa manusia belum dimusnahkan adalah karena kemampuan reproduksi mereka yang kuat. Setelah memikirkan hal ini, pemahamannya tentang dunia sedikit lebih dalam. Oleh karena itu, berkultivasi dalam susunan elemen angin ini, manfaat terbesar baginya adalah mempercepat kemajuan kultivasi Suantian Gong, tetapi tidak berpengaruh dalam menyerap elemen angin. Tentu saja, Tang San tidak khawatir tentang ini, ada begitu banyak serigala angin di kota ini. Sekarang seni surga misteriusnya telah mencapai tingkat keempat, kekuatan keseluruhannya telah meningkat pesat, dan secara alami lebih mudah untuk mendapatkan kekuatan garis keturunan dari serigala angin. Untuk kultivasi selanjutnya, Tang San membuat rencana. Setiap malam, dia berlatih di lingkaran sihir elemen angin di lantai 2, dan ketika malam tiba keesokan harinya, dia akan diam-diam meninggalkan rumah kayu dan pergi keluar untuk mencari klan serigala angin sendirian. Dia tidak memilih serigala angin tingkat keempat, yang langka tetapi lebih kuat, tetapi memilih serigala angin tingkat ketiga. Selain itu, dia sangat terukur, dan setiap kali dia diam-diam menyerap sepertiga dari kekuatan garis keturunan dari serigala angin. Sepertiganya diserap, dan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu paling lama 2 atau 3 hari. Sensasi tubuh hanya sedikit lemah. Kebanyakan serigala angin tidak akan menyadarinya. Dan jika menyerap lebih sedikit, Tang San mencernanya lebih cepat, pada dasarnya dalam 2 hari kekuatan darah itu dapat sepenuhnya digabungkan dengan energi Suantian. Ini sangat membantu kultivasinya terhadap Suantian Gong dan pisau angin. Hari-hari berlalu begitu damai. 3 bersaudara dari keluarga Wang dan Ling Muxue semuanya cukup berbakat. Di bawah bimbingan cermat Wang Yanfeng, mereka telah membuat kemajuan pesat. Setahun telah berlalu, dan mereka berempat sudah memiliki budidaya serigala angin tingkat kedua. Menilai dari fakta bahwa garis keturunan mereka dimotivasi dan dirangsang, seharusnya tidak ada masalah untuk memiliki kekuatan serigala angin tingkat ketiga pada tahun ketiga. Setelah mereka semua bisa menggunakan bila angin, Wang Yanfeng juga mulai mengajari mereka berempat beberapa teknik senjata tersembunyi yang diajarkan Tang San kepadanya.
Seperti yang diharapkan Tang San, karena ditekan oleh pesawat ini kecepatan mengolah seni Suantian ke tingkat yang lebih tinggi itu sendiri akan menjadi lambat. Setahun kemudian, dia tidak mengolah seni Suantian ke puncak tingkat keempat. Namun, dalam hal kekuatan keseluruhan, dia telah membuat kemajuan besar, dan dia secara bertahap mengambil beberapa hal yang dia kembangkan di kehidupan sebelumnya. Dengan perlindungan Wang Yanfeng, 5 orang bisa makan dan memakai pakaian hangat setiap hari telah mengalami perubahan yang nyata. Yang pertama adalah perubahan bentuk tubuh. Ketika mereka pertama kali datang, mereka semua kurus dan kurus. Setelah 1 tahun latihan dan pengkondisian, semua orang tampak jauh lebih sehat. Wang Chao adalah orang dewasa, dengan tubuh yang kuat dan tinggi lebih dari 1,8 meter, yang dianggap sangat tinggi di antara manusia. Wang Zong masih terlihat kurus, tetapi ada perasaan kekuatan di tulangnya, matanya yang kecil selalu menyipit, dan cahaya dingin yang samar terungkap. Dia adalah orang yang paling sedikit berbicara, dan berkultivasi paling keras. Wang Xiaolei adalah yang paling bersemangat dari 3 bersaudara dalam keluarga Wang, tetapi dia jelas memiliki pemikiran lain. Meskipun Wang Xiaolei sedikit lebih muda, dia tidak pendek. Tingginya juga lebih dari 1,7 meter, sedikit lebih tinggi dari Wang Song. Ketika dia menjadi dewasa di masa depan, dia mungkin akan lebih tinggi dari Wang Chao. Perubahan terbesar dalam setahun adalah Ling Muxue. Gadis kecil itu menjadi berair, pada usia 11 tahun, dia mulai berkembang dan tingginya lebih dari 1,5 meter. Perubahan Tang San adalah yang terkecil di antara keempatnya. Dia masih terlihat agak kurus, dan tingginya tidak banyak berubah. Dia adalah yang paling tidak mencolok di antara kelimanya. Tang San, kemarilah. Setelah menyelesaikan kelas budaya pagi ini, Wang Yanfeng memanggil Tang San ke atas lagi. Dalam hal ini, 4 lainnya sudah lama terbiasa. Wang Yanfeng memimpin Tang San ke dalam ruangan, lalu menunjuk ke dinding. Mata Tang San berbinar ketika dia melihat sesuatu tergantung di dinding. Itu adalah peta, peta yang terlihat sederhana. Wang Yanfeng berkata, inilah yang selalu kamu inginkan. Aku menemukannya untukmu. Ini benar-benar tidak mudah. Ngomong-ngomong, ada kesempatan. Tuan memintaku untuk pergi ke kota Kerry. Aku dapat membawa pengikut, kau dan aku akan pergi. Memasuki kota, Tang San, yang biasanya tenang, langsung menjadi bersemangat. Selama setahun terakhir, dia telah mengikuti Wang Yanfeng untuk mempelajari karakter benua peri, dan dia telah mendengar Wang Yanfeng menceritakan banyak hal tentang legenda monster dan roh, serta ras yang berbeda. Baginya, pembelajaran di kelas budaya jauh lebih penting daripada belajar praktik di sore hari. Sudah 9 tahun sejak dia datang ke dunia ini, dan dia tidak pernah meninggalkan kota Serigala Angin.